Kita bersyukur, kita bersuka cita karena Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari pemberontakan kita, menyelamatkan kita dari kebodohan kita, menyelamatkan kita dari keinginan-keinginan duniawi yang pada akhirnya akan membawa kita kepada kebinasaan yang kekal. Shalom, damai sejahtera bagi setiap kita. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan, dan saya percaya saudara hidup penuh dengan sukacita. Saudara yang kekasih, kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Di ayat 10 dikatakan, dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini berkata kepada kita, Dialah yang menyelamatkan kita. Bukan orang tua kita, bukan ibu kita, bukan adik kita, bukan sahabat-sahabat kita, bukan orang-orang terbaik, bukan orang-orang yang melayani di gereja yang menyelamatkan kita, tetapi yang menyelamatkan kita adalah Allah. Bukan seorang wali kota, bukan seorang gubernur, tetapi Dia adalah Tuhan. Dia adalah pemilik setiap jiwa manusia, dan Dia adalah pribadi yang paling berkuasa di atas segala sesuatu, dan Dia menguasai alam semesta. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita. Karena Dia menyelamatkan kita, kita harus menghampiri Dia. Kita harus mempermuliakan Tuhan, dan kita harus hidup untuk kemuliaannya. Sebab Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita. Kita harus memandang kepada Allah, dan Dia harus menjadi pribadi yang paling menarik perhatian kita, dan yang paling kita sukai, dan yang harusnya yang paling membuat kita terpesona. Sebab Dia menyelamatkan kita, Dia menolong kita, Dia membebaskan kita. Dia bukan pribadi yang membawa kita kepada keterpurukan. Dia bukan Allah yang membawa kita kepada kehancuran. Dia bukan Allah yang membawa kita kepada kejahatan, tetapi Dia Allah yang menyelamatkan kita. Jadi kalau saudara menghadapi persoalan hari-hari ini, saudara berada di dalam kesulitan, mungkin saudara sedang hidup di dalam kesesakan, saya mau mengingatkan kita semua, sebab Dia adalah Allah yang menyelamatkan. Dia adalah Allah yang ahli dalam segala sesuatu. Bukan seperti para profesor-profesor, dia hanya ahli dalam satu bidang, tetapi Allah kita adalah Allah yang ahli dalam segala sesuatu. Dia Allah yang ahli mengubah air mata menjadi mata air. Dia Allah yang mampu mengubah kesedihan kita menjadi sukacita. Yang menjadi pertanyaan saudaraku di dalam firman Tuhan ini, Allah menyelamatkan kita dari apa? Yang pertama, Dia menyelamatkan kita dari dosa, yaitu dosa-dosa yang kita lakukan, di mana kita menista Tuhan, di mana kita menolak perintahnya, di mana kita membelakangi Taurat Tuhan, di mana kita tidak menyukai nasihatnya, kita tidak percaya kepada kuasanya, dan kita membenci sesama kita dan tidak mengasihi saudara-saudara kita. Semua dosa-dosa yang kita lakukan ini, saudaraku, semua hal-hal yang kita lakukan, yaitu di mana kita tidak menyukai peraturannya, di mana kita membelakangi Allah, di mana kita tidak menyukai apa yang Dia katakan, semua itu adalah dosa-dosa. Dan dosa-dosa yang kita lakukan itu menyakiti hati Tuhan. Dan dosa-dosa yang kita lakukan itu mendatangkan penghakiman dan menjatuhkan hukuman kepada kita karena kita melakukan pemberontakan terhadap Tuhan. Semua dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, semua di hadapan Tuhan adalah sama, yaitu dosa. Dan dosa
akan membawa kita masuk ke dalam penghukuman yang kekal, di mana di tempat itu tidak ada sukacita, tidak ada kedamaian, tidak ada ketentraman. Yang ada hanyalah kengerian, yang ada hanyalah kesakitan, yang ada hanyalah keretakan gigi. Tetapi kita bersyukur saudaraku, dan kita bersukacita kepada Dia Allah yang menyelamatkan kita, sebab Dia menyelamatkan kita dari akibat dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dia menyelamatkan kita dari penghukuman yang kekal. Dia menyelamatkan kita daripada siksaan yang terus-menerus yang akan kita alami oleh karena dosa-dosa kita. Sebab kita tahu saudaraku, bahwa semua pelanggaran dan dosa-dosa kita itu menjadi bukti, dan bukti itu akan membuat hukuman dijatuhkan kepada setiap orang yang berdosa tanpa Kristus. Tetapi kita bersyukur karena Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita. Dia membebaskan dosa-dosa kita. Sekalipun kita adalah orang yang memberontak, sekalipun kita adalah orang yang melawan kehendak Tuhan, sekalipun kita adalah orang yang memusuhinya di dalam hati dan pikiran kita seperti yang nyata dari perbuatan kita, tetapi Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan yang kedua, Dia menyelamatkan kita dari pencuri dan pembunuh dan pembinasa. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi saudaraku yang kekal, firman Tuhan berkata, Yesus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku yang kekasih, Yesus menyelamatkan kita dari iblis, yaitu iblis si pencuri, yaitu iblis si pembunuh, yaitu iblis si pembinasa segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu tanpa Kristus kita tidak akan bisa melihat, kita tidak akan bisa mengetahui apa yang sedang dirancangkan iblis. Tanpa kita memiliki hubungan dekat dengan Kristus, kita tidak akan mengerti apa yang sedang dirancangkan iblis. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak bisa menghadapi dan menentang dan mengalahkan iblis. Tetapi kita bersyukur saudaraku, sebab Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita. Dan Dia menyelamatkan kita dari pencuri. Dan pencuri itu adalah musuh kita. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan iblis, yaitu penguasa-penguasa di udara, yaitu roh-roh jahat di udara. Kristus menyelamatkan kita dari pencuri dan pembunuh dan pembinasa. Yang ketiga saudaraku, Dia menyelamatkan kita dari dunia yang jahat. Dia menyelamatkan kita dari ilah-ilah zaman yang menawan dan mengikat dan yang berkuasa atas orang-orang yang durhaka. Sebab itu saudaraku, kita bersyukur, kita bersukacita karena Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari pemberontakan kita, menyelamatkan kita dari kebodohan kita, menyelamatkan kita dari keinginan-keinginan duniawi yang pada akhirnya akan membawa kita kepada kebinasaan yang kekal. Dia menyelamatkan kita dari tipu muslihat iblis. Dia menyelamatkan kita daripada rancangan-rancangan dan jerat yang dipasang, yang dicoba dirancangkan iblis kepada kita. Inilah kenapa kita harus bersyukur. Kenapa kita harus datang dan menghormati Allah. Kenapa kita harus memuliakan dan memuji namanya, karena Dia adalah Allah yang menyelamatkan. Firman Tuhan tadi berkata kepada kita saudaraku di ayat 9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita. Dia bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, Dia bukan hanya melindungi kita dari pencuri, pembunuh, pembinasa itu, Dia bukan hanya melindungi kita daripada dunia yang jahat ini, tetapi Dia adalah Allah yang memanggil kita. Keinginan Tuhan ketika Dia menyelamatkan kita, Dia memanggil kita supaya kita berada di dalam persekutuannya, supaya kita jangan tinggal di dalam kegelapan, dan supaya kita jangan melakukan kebodohan-kebodohan, supaya kita jangan melakukan keinginan-keinginan daging kita. Dia memanggil kita
Dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Itulah sebabnya dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamah yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudaraku, dia adalah Allah yang menyelamatkan kita, dan dia juga adalah Allah yang memanggil kita supaya kita berada di dalam persekutuan. Karena kita tahu tanpa persekutuan, tanpa kita mendekat kepada Allah, tanpa kita memandang kepada Allah, tanpa kita mengikatkan roh kita kepada Allah, kita akan menjadi makanan segar bagi iblis. Kita menjadi sasaran empuknya iblis. Tetapi ketika kita dekat kepada Tuhan, ketika kita dipanggil bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kuasa. Dia akan memperlengkapi kita dengan hal-hal yang luar biasa supaya kita bisa melihat tipu muslihat iblis. Kita bersuka cita, saudaraku. Firman Tuhan berkata, dialah yang menyelamatkan dan memanggil kita dengan panggilan kudus, panggilan khusus bagi setiap kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa dia menyelamatkan kita, bahwa dia memanggil kita bukan berdasarkan perbuatan kita. Kita tahu, saudaraku, bahwa setiap orang-orang berdosa sungguh moralnya rusak, sungguh di dalam hatinya tidak ada keinginan mempermuliakan Tuhan. Yang ada di dalam hatinya hanyalah untuk menyenangkan dirinya, menyenangkan keinginannya, dan hanya mencari kemuliaan yang sia-sia. Tetapi kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang memanggil kita bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri. Jadi saudaraku, dia menyelamatkan kita bukan karena kebaikan kita, karena kita tahu bahwa perbuatan baik kita di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor, seperti kain lara di hadapannya. Perbuatan manusia tidak sanggup membuat manusia itu sendiri berdiri di hadapan Allah dan berkata, aku layak masuk surga. Sebab perbuatan baik manusia hanyalah seperti kain kotor, seperti kain lara di hadapan Tuhan. Tetapi kita bersuka cita sebab dia menyelamatkan kita karena kasih karunia-Nya. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi saudaraku, kita bersuka cita sebab dia menyelamatkan kita bukan berdasarkan siapa kita, bukan berdasarkan apa yang kita perbuat, karena kita tahu bahwa kita semua adalah orang-orang pemberontak, kita adalah orang-orang berdosa, kita adalah orang-orang yang jahat, kita adalah orang-orang yang memusuhi Tuhan di dalam hati dan pikiran kita, dan di dalam diri kita tidak ada satu hal pun yang harusnya membuat Tuhan melayakkan kita masuk surga. Tetapi kita bersuka cita sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dikatakan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Kita bersuka cita, saudaraku, sebab dia menyelamatkan kita, sebab dia memanggil kita, oleh karena dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang berdaulat. Dia Allah yang di dalam dirinya berlimpah-limpah kasih karunia. Karena itu saya mau mengingatkan kita semua, sebesar apapun dosa kita, sejahat apapun kita, sebrutal-brutalnya hidup kita, mungkin kita sudah melakukan dosa-dosa besar, mungkin kita memaki-maki orang tua kita, mungkin kita sudah menyakiti begitu banyak perempuan, mungkin kita sudah menipu ke sana ke sini, mungkin sudah terkenal kita seorang penjahat. Saya mau mengingatkan kita semua bahwa kasih karunia Allah, bahwa anugerah Allah, bahwa kemurahan Allah sungguh-sungguh cukup, bahkan lebih, untuk mengampuni segala dosa-dosa dan pemberontakan setiap kita. Karena kita tahu, saudaraku, dia menyelamatkan kita bukan karena kita rajin berbuat baik. Dia menyelamatkan kita bukan karena kita hidup suci. Dia menyelamatkan kita bukan karena kita orang yang baik. Tetapi saya percaya dia menyelamatkan kita supaya kita berbuat yang baik. Amin. Kita bukan berbuat baik supaya diselamatkan, tetapi dia menyelamatkan kita supaya kita berbuat baik. Dan kita bersyukur, saudaraku, dia menyelamatkan kita bukan berdasarkan perbuatan kita,
melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri. Dan kita tahu saudaraku, ayat 10 dikatakan, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi saudaraku, keselamatan itu sudah dinyatakan, dan itu dinyatakan ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Ketika Yesus Kristus naik ke atas kayu salib, ketika Kristus dipakukan di atas kayu salib, dan dia menghapuskan semua surah hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Itulah sebabnya dikatakan, dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. Dan Injil itu saudaraku telah mematahkan kuasa maut. Dan Injil itu telah mengalahkan hukum yang harus menghukum kita, yaitu akibat dosa kita. Injil itu telah mematahkan kuasa maut, karena di dalam Injil itu kita mengerti, kita memahami, kita mendengar bahwa Allah kita telah menyelamatkan kita, bahwa Allah kita telah memanggil kita, bahwa Allah kita telah mengampuni seluruh dosa-dosa manusia dengan menimpahkannya di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Haleluya. Saudaraku, dia menyelamatkan kita dengan ada satu bukti. Bukan hanya ngomongan doang, bukan hanya janji-janji saja, tetapi sudah dinyatakan melalui kedatangan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus telah mengalahkan maut, di mana Kristus Yesus telah mati menggantikan kita. Itulah sebabnya dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, supaya di dalam Kristus kita dibenarkan. Amin. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, saya mau mengingatkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan kita. Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dan dia membebaskan kita daripada penghukuman yang kekal, di mana kita tahu harusnya orang-orang berdosa, harusnya orang-orang jahat, harusnya orang-orang pemberontak, harusnya tinggal di dalam neraka. Tetapi kita bersyukur melalui Injil, melalui Kristus Yesus yang datang ke dalam dunia, semua dosa-dosa dunia dipikul di atas kayu salib, dan orang yang menerima Yesus akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita bersuka cita karena dia menyelamatkan kita daripada pencuri, pembunuh, dan pembinasa itu, supaya kita memiliki persekutuan dengan Allah. Kita bersuka cita karena dia memanggil kita supaya kita berada di dalam terangnya, karena kita tahu ketika kita berada di dalam terang, kita akan hidup di dalam kebenaran. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, jangan malu bersaksi karena Tuhan Yesus. Jangan malu memberitakan Kristus kepada dunia yang sedang sakit ini, sebab dia adalah tabib yang ajaib. Dunia yang sekarang ini adalah dunia yang membutuhkan tabib yang ajaib, yaitu penyembuh yang sanggup menyembuhkan, bukan dari luar tetapi dari dalam hati kita, sampai kita benar-benar sembuh. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, jangan malu memberitakan Kristus, sebab dia adalah pribadi yang paling mengasihi kita. Dia pribadi yang paling mencintai kita, karena dia rela tinggalkan surga bagi kita. Dia rela melepaskan keilahiannya, dia rela mengosongkan dirinya, dia rela dihina, dicaci maki demi cintanya dan demi kerinduannya, di mana dia ingin menyelamatkan kita, di mana dia ingin membebaskan kita, di mana dia ingin supaya dia tinggal bersama-sama dengan kita di surga. Tuhan kita tidak mau tinggal sendiri di surga. Itulah sebabnya dia tinggalkan surga dan mencari kita supaya kita berada di surga. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, saya mau mengingatkan kita,
Dialah Allah yang menyelamatkan kita. Dialah Allah yang membebaskan kita dari pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Dan Dia memanggil kita supaya kita masuk dalam persekutuannya. Karena itu saya mau mengingatkan kita, bersukacitalah, hampirilah Allah, persembahkanlah hidupmu kepada Allah, permuliakanlah Allah, dan beritakanlah Kristus kepada dunia yang sedang terluka ini. Sebab dunia yang sedang kesakitan, sebab dunia yang penuh dengan penderitaan ini membutuhkan sang tabib, yaitu penyembuh yang luar biasa. Selamat malam saudara-saudara yang kekasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin.